Cerita film diawali dengan scene di mana para petinggi kepolisian setempat di kota Busan sedang mengadakan rapat atau melakukan penangkapan terhadap bos gangster narkoba yang bernama Ko. Dalam rapat itu, seorang polisi wanita yang bernama Chun mengusulkan idenya untuk menempatkan kedua polisi dalam penyamaran ke dalam gangster tersebut. Yang akhirnya, terpilihlah kedua orang polisi yang akan menyamar. Jung terpilih untuk bertugas menyusup ke dalam gangster, sementara Jo Yun So, yang merupakan tokoh utama dalam film ini, memiliki tugas berat untuk menyusup ke dalam penjara sebagai tahanan. Awalnya Jo-yoon tidak ingin melakukan tugas itu, dikarenakan sang ibu yang memiliki penyakit ginjal harus ia tinggalkan seorang diri selama 3 tahun. Namun, Ketua Chun mengatakan bahwa selama Jo-yoon bisa melaksanakan tugasnya, kepolisian akan menanggung semua biaya rumah sakit dan berjanji akan mencari donor ginjal yang baru untuk sang ibu. Karena itulah, Jo Yun So akhirnya menyanggupi tugas tersebut. Semua misi dilakukan untuk bisa mengawasi kaki tangan Ko di dalam penjara yang bernama Han. Singkat cerita, scene berpindah ke dalam keadaan suatu penjara. Di saat itu, para tahanan sedang terlihat melakukan tembing adu tamparan. Selain untuk membuktikan siapa yang terkuat, tujuan mereka melakukan itu untuk menarik perhatian penguasa penjara yang tidak lain adalah Han. Jo Hyun yang merupakan napi baru tidak menyanyiakan hal tersebut. Meskipun badannya terlihat kecil dibandingkan yang lain, ia memberanikan dirinya untuk bisa mendapatkan pengakuan. Namun dengan kecurangannya, seketika membuat isi penjara menjadi kacau. Meskipun ia sempat kesulitan dengan kelincahan dan keahlian bela dirinya, Jo Yun akhirnya bisa menyerang balik para tahanan itu. Dan tidak lama, aksinya itu diberhentikan oleh petugas. Han yang saat itu menyaksikan apa yang sudah Jo Yun perbuat semakin tertarik sekaligus kagum kepadanya. Setelah aksi pertarungan baku hantam itu, tiba-tiba Han menghampiri Jo Hyun ke dalam selnya. Ia pun mengatakan bahwa tindakan Jo Hyun yang bisa bertarung dengan baik membuatnya sangat tertarik kepadanya. Keesokan harinya, Jo Hyun dihampiri oleh seorang narapidana lain yang tampak religius. Di saat itu ia menjelaskan kepada Jo Hyun siapa sebenarnya Han. Han merupakan bos narapidana dan memiliki anak buah yang cukup banyak. Kekuasaan itu ia dapatkan setelah Han berhasil mengalahkan semua narapidana di dalam penjara. Ia juga mengatakan Han menjalani bisnis pemasok rokok ilegal ke dalam penjara dengan menjongkok ketua lapas. Namun, kekuasaan Han ternyata tidak bertahan lama. Setelah 1 tahun Jo Hyun berada di dalam penjara untuk mengawasi Han, muncullah sosok Kim yang merupakan ketua mafia gangster lain di kota Busan. Seketika sebuah napi membelot nabi Han. Begitu juga dengan ketua sipir yang selalu bekerja sama menyuplai rokok ke dalam penjara. Hal itu dikarenakan ketua sipir mendapatkan jumlah uang sogokan yang lebih banyak dari Kim. Mengetahui kejanggalan itu, Han mencoba bernegosiasi kepada Kim untuk bisa membagi pasokan keuntungannya 50-50. Namun, tawaran itu dengan cepat ditolak oleh Kim. Setelah itu, Han mencoba menghampiri ketua sipir untuk membicarakan bisnis pasokan rokok yang telah mereka jalankan selama ini. Namun naas, ternyata ketua sipir itu telah mengkhianati Han dan memutus bisnis mereka karena adanya Kim. Mendengar itu, Han lalu mengajarnya. Dan menyebabkan Han berakhir ke dalam sel pengasingan. Sekeluarnya Han dari sel pengasingan, keadaan pun kini telah berubah. Kekuasaan yang ia punya kini telah hilang, dan nyawanya pun kini terancam bahaya. Dan benar saja, tidak lama kemudian, ada seorang napi yang merupakan anak buah Kim berniat menikam Han dari belakang. Beruntungnya, Jo Hyun menyadari hal itu dan bisa menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Jo Hyun mendapatkan satu tulisan rokok sebagai imbalannya. Dan di saat itu, Jo Hyun mencoba mengusulkan idenya agar ketua sipir bisa kembali memihak kepada Han. Dengan bermodalkan kamera HP, Jo Hyun dan Han mengancam ketua lapas atas tindakannya yang mendalangi penyelundupan rokok ilegal ke dalam penjara. Karena merasa jabatannya kini terancam, akhirnya ketua sipir pun menyerah dan akan memihak kembali kepada Han. Setelah kekuasaannya kembali ia dapatkan, Han pun menggerakkan anak buahnya untuk segera menangkap Kim. Han pun bertanya, mengapa Kim bisa masuk dengan mudah ke penjara dan berniat membunuhnya. Dengan cara yang sadis, Han menyiram Kim dengan air panas hingga dia termutil. Kim akhirnya membuka mulutnya dan mengatakan bahwa yang mengutus mereka untuk membunuh Han dalam penjara adalah bos dari Han sendiri yang tidak lain adalah bosku. Di lain cerita, kita akan diperkenalkan dengan keponakan dari bosku yang bernama Go. Di saat itu, Go sedang berbicara dengan seorang anggota gengnya yang ternyata adalah Jung, seorang polisi yang telah menyamar selama 1 tahun di dalam geng itu. Namun tiba-tiba,
Go ternyata telah menyadari bahwa selama 1 tahun ini, Jung adalah polisi yang menyusup ke dalam gengnya. Setelah itu, Go pun segera menemui Han di dalam penjara. Ia mengatakan bahwa sebenarnya tujuan utama Kim masuk ke dalam penjara adalah untuk membunuh Han. Dan Go juga mengatakan yang mengirim Kim ke dalam penjara adalah bos dari mereka sendiri. Han yang sudah mengetahuinya lebih dulu terlihat biasa saja dan mengatakan kepada Go bahwa Kim telah tewas karena serangan jantung sebelum ia melancarkan aksinya. Meskipun Go adalah keponakan dari bos Go, ternyata ia mengungkapkan ketidaksukaannya kepada pamannya itu dan berniat akan selalu berada di sisi Han. Informasi dari Go bukan hanya tentang pengkhianatan dari bos Go. Go juga ternyata telah mendapatkan informasi bahwa selain Jung yang telah menyusup ke dalam gangster mereka, ternyata ada penyusup lain yang sedang berada di samping Han, dan orang itu adalah Jo Hyun Soo. Mendengar itu, tentu saja membuat Han terkejut, karena orang yang selama ini dekat dengannya adalah salah satu intel dari kepolisian. Beberapa hari kemudian, Jo Hyun yang mulanya terlihat sedang bersantai, tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa ibunya telah tewas dalam peristiwa tabrak lari. Jo Hyun mencoba meminta izin kepada Ketua Chun untuk bisa keluar 1 hari dan melihat sang ibu untuk terakhir kalinya. Namun, permintaannya ditolak oleh Ketua Chun. Karena ia berpikir, misi yang sedang dijalankan oleh Jo Hyun saat ini lebih penting daripada kecelakaan yang telah menewaskan ibunya. Mendengar kabar yang sangat menyakitkan itu, membuat Jo Hyun sangat terpukul. Han yang mencoba menenangkan Jo Hyun malah menjadi bahan bom desanya. Dan di pagi harinya, Jo Hyun mendapatkan surat izin untuk keluar dari penjara untuk bisa memakamkan sang ibu. Namun, surat izin itu ternyata bukanlah dari pihak kepolisian, melainkan Han telah menyogok ketua sipir untuk bisa mengizinkan Jo Hyun keluar untuk 1 hari. Sekembalinya ke penjara, Han dan anak buah yang lain menyambut kedatangan Jo Hyun. Dan di malam harinya, Han yang sudah mengetahui bahwa Jo Hyun adalah seorang polisi, dibuat kaget setelah Jo Hyun Soo mengakui dirinya adalah seorang polisi. Jo Hyun mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Han karena telah membantunya keluar untuk memakamkan ibunya. Dan ia juga mengatakan bahwa kini ia sudah tidak mempercayai kepolisian yang berjanji akan menjaga ibunya selama ia bertugas. Mendengar itu, membuat Han mengurungkan niatnya untuk membunuh Jo Hyun dan malah menawarkannya untuk bergabung ke dalam gengnya setelah ia keluar dari penjara. Singkat cerita, Han yang lebih dulu bebas dari penjara terlihat sedang bersama Go. Di saat itu Go mengatakan kepada Han bahwa merekrut Jo Hyun yang merupakan seorang polisi ke dalam geng adalah keputusan yang aneh. Namun, Han tetap akan merekrut Jo Hyun ke dalam geng karena ia percaya Jo Hyun adalah orang yang terlalu baik dan tidak akan melaporkan kegiatan mereka selama ini. Beberapa bulan kemudian, tepatnya setelah 3 tahun Jo Hyun di dalam penjara, tibalah hari di mana Jo Hyun dibebaskan. Ia disambut oleh Han beserta anak buahnya. Dan kini, Jo Hyun Soo telah menjadi bagian dalam geng Han hanya dengan bermodalkan saling percaya satu sama lain. Han membawa Jo Hyun untuk makan malam bersama Bosco dan para anggota gengnya yang lain. Di sana, Go memperlihatkan ketidaksukaannya dengan Jo Hyun, lalu ia menantang Jo Hyun dengan pistolnya. Namun karena lengah, Jo Hyun segera mengawal pistol itu dan mendorongkannya. Dan dengan cepat, Han segera menghentikan tindakan Jo Hyun saat itu. Bosco yang merasa malu akan tindakan dari ponakannya langsung menghajar Go di tempat itu. 1 bulan setelah Jo Hyun bergabung di dalam geng, ia pun semakin menikmati kehidupan barunya bersama Han. Dan di sisi lain, Bosco mengatakan kepada Go bahwa ia tidak percaya jika Kim bisa mati karena serangan jantung dan menduga Han adalah orang yang telah membunuhnya. Namun, hal itu dibantah Go, dan ia mengatakan kepada Bosco bahwa kematian Kim adalah murni karena serangan jantungnya. Di malam harinya, Han memberikan misi pertama kepada Jo Hyun untuk bernegosiasi dengan bos dari penggelapan barang kapal dan biaya cukai. Namun, karena negosiasi itu tidak berjalan dengan lancar, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Di sisi lain, Han dan Go juga sudah bersiap menyerang dan menghabisi anak buah yang berada di luar. Setelah pertarungan itu, Jo Hyun menyadari bahwa jam tangan yang ia pakai selama ini adalah alat penyadat yang diberikan oleh pihak kepolisian.
Lalu, ia menggunakan jam itu untuk menghajar bus pelabuhan hingga hancur dan membuatnya tak sadarkan diri. Misi pertama yang dilakukan Jo-hyun membuat Busko semakin kagum terhadapnya, karena dengan stempel bea cukai rampasan itu akan bisa melancarkan bisnis narkoba mereka ke depannya. Di malam harinya, Jo-hyun dan Han pergi ke suatu bar untuk melakukan misi berikutnya. Di sana, Han bertemu dengan bos narkoba dari Rusia, sementara Jo-hyun lebih memilih untuk berjalan-jalan keluar karena merasa tidak nyaman. Namun tiba-tiba, ia ditarik oleh salah satu teman polisinya yang ternyata mengikutinya. Kedatangan temannya itu untuk memberikan jam tangan baru. Namun, Jo-hyun lebih memilih untuk tidak menerimanya. Dan tiba-tiba, ada suara Han yang memanggil Jo-hyun. Jo-hyun lalu dengan sengaja memukul temannya agar Han tidak mencurigainya dan mengatakan bahwa orang itu adalah pria mesum yang telah merabanya. Dan ketika mereka sedang di lift, Jo Yun-so mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa orang itu adalah polisi yang ingin memberikan jam baru kepadanya. Namun, jam itu tidak ia terima. Han yang masih meragukan balkon Jo-hyun lalu menggeledahnya di dalam lift. Setelah itu, Han mengajak Jo-hyun ke sebuah gedung kosong. Gedung itu adalah tempat di mana Han pertama kali melakukan bisnis ilegal yang sangat berusia yang sama dengan Jo-hyun. Ia menceritakan bahwa sudah banyak orang yang telah mengkhianatinya. Bahkan, Busko yang sudah ia layani selama 20 tahun ini ternyata sedang ingin berniat membunuhnya. Jo-hyun yang mendengar itu lalu mengatakan ia tidak meminta Han untuk percaya kepadanya. Namun, Jo-hyun akan selalu percaya kepada Han. Di pagi harinya, Han memberitahukan ada jenis narkoba baru dari pihak Rusia yang telah mereka temui kepada Busko. Dan jumlah dari narkoba itu sebesar 50 kg. Busko yang tertarik pun menyetujui untuk bisa mengambil narkoba itu. Namun, transaksi dalam jumlah yang besar bisa membuat polisi dengan gampang melacak mereka. Dan di saat itu Han mengatakan bahwa ia telah mempunyai ide untuk bisa menangani hal itu. Di sisi lain, Jo-hyun terlihat sedang mengunjungi makam ibunya. Namun tiba-tiba, Jo-hyun diculik dan dibawa ke suatu tempat. Dalam keadaan itu, ia disiram bensin dan diancam untuk memberikan informasi tentang Han. Dan ternyata, yang menyekapnya adalah ketua Chun. Hal itu dilakukan untuk mengatas kenyamaran yang sudah dilakukan Jo-hyun selama ini. Jo-hyun mengungkapkan kepada mereka bahwa tidak lama lagi akan ada transaksi besar yang dilakukan oleh Busko dengan pihak Rusia. Dan ia juga berjanji akan melaporkan hal itu jika ia telah mengetahuinya. Jo-hyun pun menanyakan apakah mereka sudah mengetahui orang yang telah menabrak ibunya. Namun, ketua Chun mengatakan kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. Setelah itu, Jo-hyun menemui Han kembali. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama layaknya saudara dan seolah tidak ada terjadi apapun antara mereka. Dan beberapa hari kemudian, Jo-hyun membuat janji dengan ketua Chun dan memberikan berkas laporan tentang transaksi yang akan dilakukan oleh Busko. Dan di malam harinya, transaksi itu pun berlangsung sesuai dengan laporan dari Jo-hyun kepada ketua Chun. Dan ketika mereka sedang melakukan transaksinya, tiba-tiba ketua Chun beserta anak buahnya mengepung tempat itu. Namun di saat ketua Chun meminta anak buahnya untuk membuka peti, ternyata itu hanyalah peralatan seks saja. Di sisi lain, Jo-hyun terlihat sedang berada di sebuah kapal di tengah laut. Dan tak lama kemudian, ada beberapa paket yang muncul keluar dari bawah air, yang ternyata itu adalah paket narkoba. Dengan kata lain, Jo-hyun telah mengkhianati ketua Chun beserta pihak kepolisian. Semua itu dikarenakan ia sudah tidak mempercayai ketua Chun yang tidak bisa menjaga ibunya dan tidak mengizinkannya keluar hanya untuk melihat sang ibu di saat terakhirnya. Busko dan para mafia kini telah merayakan transaksinya karena telah mengelabui para polisi. Namun tiba-tiba, Han mengkhianati Busko dan membunuh semua anak buahnya. Dan aksinya itu ternyata dibantu juga oleh Go. Karena ternyata Go ingin lepas dari bayang-bayang pamannya dan berniat akan menjadi kaki tangan dari Han. Dan keesokan harinya, Jo-hyun meminta Han untuk menembak lengan serta perutnya agar ia bisa memberikan alasan kepada pihak polisi. Namun, ketua Chun ternyata telah mengetahui bahwa Jo-hyun telah mengkhianatinya. Dan tragisnya, ternyata selama ini ketua Chun telah menyembunyikan fakta tentang CCTV yang menunjukkan bahwa sebenarnya yang menabrak dan menewaskan ibunya Jo-hyun adalah Han. Setelah mengetahui hal itu, Jo-hyun semakin terpukul, karena orang yang sudah ia percaya selama ini adalah orang yang telah membunuh ibunya. Di lain cerita, para anggota geng sedang merayakan dan menyambut Han sebagai ketua geng yang baru. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Han mendapatkan telepon dari Jo-hyun bahwa pihak dari kepolisian telah menahannya dan akan menginterogasi mereka semua.
Di saat itu Jo-hyun mengatakan bahwa ia telah dijebak oleh salah satu anggota geng yang telah mengetahui identitasnya sebagai anggota polisi. Dan Jo-hyun mengusulkan kepada Han untuk mengemasi barang bukti dan bertemu dengannya di tempat biasanya. Dan di saat malam tiba, Han memanggil Go di satu tempat karena ia berpikir hanya Go lah yang mengetahui identitas Jo-hyun sebenarnya. Dan tak berselang lama, Han datang dan memukulnya. Go meminta Han untuk berpikir jernih sebelum memutuskan sesuatu. Namun, Han tidak memperdulikannya dan menghajar Go hingga tewas. Setelah itu, Han mengemas semua narkobanya dan pergi menemui Jo-hyun di tempat biasanya. Dan sesampainya di sana, Han merasakan ada yang aneh karena ada sebuah mobil asing yang terparkir di sekitar gedung mereka. Jo-hyun saat itu mengatakan bahwa sebenarnya Han bukanlah hidup untuk bisnis, melainkan hidup untuk membunuh orang-orang yang tidak ia sukai. Dimulai dari saingan bisnisnya, Bosco, hingga membunuh Go, orang yang telah setia dengannya. Bahkan, Han juga telah membunuh ibunya. Mendengar itu, Han lalu menodongkan pistol kepada Jo-hyun. Mereka berdua kini telah kehilangan kepercayaan satu sama lain. Namun, Han masih tidak bisa menembak Jo-hyun, karena ia merasa Jo-hyun sudah menjadi bagian daun keluarganya. Jo-hyun kemudian mengatakan kepada Han bahwa para polisi akan datang untuk menangkapnya setelah mendapatkan bukti yang telah ia bawa. Mendengar ada suara langkah kaki, Han pun segera menembakkan senjatanya dan bersembunyi. Dan ketika para polisi telah masuk ke dalam, hanya Jo-hyun yang mereka lihat. Jo-hyun lalu menunjukkan arah di mana Han bersembunyi. Melihat bahwa semua temannya telah habis terbunuh, polisi itu menjadikan Jo-hyun sebagai tamengnya untuk memancing Han keluar. Namun tiba-tiba, Jo-hyun melakukan perlawanan. Karena kondisinya yang terluka, Jo-hyun pun terpojok. Dan tiba-tiba, Han datang menyelamatkannya. Setelah itu, Jo-hyun meminta kepada Han untuk membunuhnya saja agar semuanya bisa berakhir. Namun, Han tidak sanggup untuk membunuhnya dan hanya menembakkan peluru tepat di samping telinganya hingga pingsan. Han lalu pergi meninggalkan tempat itu dan mengingat kembali kenangannya bersama Jo-hyun selama di penjara. Namun tiba-tiba, Ketua Chun datang menabraknya. Ketua Chun lalu menghampiri Han untuk mengambil kunci mobilnya dan mencari narkoba yang telah Han bawa. Dan setelah Ketua Chun menemukan barang bukti untuk bisa menangkap Han serta anak buahnya, tiba-tiba Jo-hyun datang dan menembaknya berkali-kali. Yang bisa disimpulkan, Jo-hyun sangat kesal karena Ketua Chun hendak mementingkan misinya yang telah mengorbankan kehidupan Jo-hyun tanpa memperdulikan hidupnya dan kematian ibunya. Kemudian, Jo-hyun menghampiri Han yang sudah sekarat dan memberikan pistol di tangan Han agar sidik jarinya menempel di pistol itu. Setelah itu, Jo-hyun membunuh Han dengan cara menutup rapat hidung dan mulutnya hingga Han tak bisa nafas. Satu-satunya orang yang selamat dari kejadian itu hanyalah Jo Hyun-soo, dan ia kini terlihat sedang memandangi langit dan tak mengerti tentang apa yang sudah menimpanya selama ini. Mungkin saja ia sedang berpikir bagaimana ia harus menjalani hidup ke depannya. Apakah kembali sebagai seorang polisi atau menjalani hidup barunya sebagai ketua gangster mafia yang baru. Dan film pun selesai. Dari cerita di atas mengajarkan kita tentang adanya persahabatan dan pengkhianatan dalam waktu yang bersamaan. Satu kesalahan fatal bisa menyebabkan kepercayaan seseorang hilang begitu saja. Meskipun kita mencoba untuk berubah dan membayar kesalahan itu, kepercayaan yang sudah rusak tidak akan bisa kembali seperti sedia kala. Mungkin segitu aja rangkuman film versi Kifan ini. Mohon maaf jika memang banyak yang terlewat. Kifan ini undur diri. Wassalam.